Kembali bersama kami, pemirsa. Anak Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ilham. Ilham tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang tadi. Sebelumnya KPK memanggil Ilham Habibie untuk diperiksa pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun dia tidak bisa hadir. KPK sebelumnya juga sempat mengungkap Ilham dipanggil untuk dimintai keterangan soal penjualan mobil kepada RK. Pak, bisa disampaikan, Pak? Ya, IJB itu aja ya Pak, tahu yang lain saya kira nanti dijawab kalau sudah keluar. Pak, yang soal Sebagaimana yang baik kita tentunya kalau dipanggil kita harus soal komersi yang diamankan. kalau saya ini spekulasi saja kita lihat nanti. Itu katanya atas nama Pak B.J. Habibie. Ya memang itu kan barisan Itu jualnya berapa miliar, Pak? saya akan jawab nanti. Gimana? Saya mau registrasi dulu, dia nggak terlambat. Usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku bersalah kepada penyidik. Bahkan menurut Noel, KPK juga menghormati pengakuan bersalahnya. Bang, diperiksa soal apa Pak hari itu Pak kalau boleh tahu Pak? Gimana? Diperiksa soal apa aja? Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif selain dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya, kejadian ini. Bang, ini kan katanya bilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon tuh, ceritanya gimana Bang Noel? Handphone pembantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang habis OTT? Enggak, kita umpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada takutan. Bang Noel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari Ilfian Sultan? Sebelumnya KPK menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena OTT KPK. KPK juga menemukan handphone yang disembunyikan di atap rumah. 1 unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kemnaker dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini sudah ada 24 kendaraan yang disita. Kerusuhan masif di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir harus dibayar mahal oleh rakyat. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, kerugian atas kerusakan fasilitas publik mencapai sedikitnya 900 miliar, terbesar di Jawa Timur dan Makassar. Kerusuhan di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir menyisakan kerusakan masif. Di Jakarta, gerbang tol, belasan halte, lampu merah dan JPO dirusak dan dibakar, padahal fasilitas itu sangat penting menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara di sejumlah daerah, gedung pemerintah, DPRD hingga bangunan cagar budaya dibakar massa tak bertanggung jawab. Negara dan rakyat pun kini harus membayar mahal untuk biaya perbaikan. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, total kerugian akibat kerusakan infrastruktur mencapai sekitar 900 miliar rupiah. Sudah dihitung belum Pak untuk kemarin? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar. Total ya seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar 253 miliar, Surabaya 124 miliar, Jakarta 55 miliar. Dan masih banyak kerugian lain di berbagai daerah. Jadi aktivitas orang-orang udah aman lah, maksudnya nggak kayak kemarin ya.
Jadi semoga sih kondisinya kayak gini terus ya, biar aktivitas orang-orang kayak yang kerja nggak keganggu ya. Soalnya kemarin tuh banyak banget kerusuhan-kerusuhan yang nggak jelas, kayak transportasi umum gitu dibakar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kedepannya sih demonya tetap aman, kondusif. Menteri PU menyatakan sebagian biaya perbaikan ditanggung pemerintah daerah, sebagian lainnya dibantu pemerintah pusat. Perbaikan fasilitas vital transportasi dikebut untuk memastikan layanan publik tak terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain kerugian infrastruktur, kerusuhan massa di berbagai daerah juga merugikan UMKM hingga miliaran rupiah. Pertokoan, mal, restoran hingga hotel sepi pengunjung bahkan memilih tutup. Kerugian juga dialami ribuan pedagang di TikTok karena tidak bisa berjualan secara live. Pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya sepi pengunjung dalam sepekan terakhir. Masyarakat enggan nge-mall atau belanja karena was-was kerusuhan massa beberapa hari terakhir mengancam keselamatan mereka. Akibatnya, omset penjualan di mal turun drastis hingga 60%, terutama di mal yang berada dekat dengan lokasi demo. Kepercayaan dari masyarakat itu mungkin masih menunggu ya, apakah ini benar ataukah ini tidak benar. Tak hanya pedagang di mal, kerugian juga dirasakan ribuan UKM pedagang online di aplikasi TikTok. Fitur TikTok Live yang tidak bisa diakses imbas ricuh demo menyulitkan pedagang untuk berjualan. Seperti yang dialami Ma'ruf bin Hussein, pemilik toko mahar pernikahan di Boyolali, Jawa Tengah. Baginya, live TikTok menjadi saluran utama untuk memasarkan produk mahar dan berinteraksi dengan pembeli. Tapi gara-gara fitur live TikTok dinonaktifkan, omset merosot hingga 60%. Kalau seandainya demo tidak boleh kan harusnya yang tidak boleh aja yang tidak ditayangkan. Kenapa yang kami yang jualan itu malah ikut terdampak juga. Nasib serupa dialami pedagang pakaian bekas Octavia Reni. Selama ini fitur live TikTok menjadi nyawa bisnisnya. Akibatnya saat live TikTok tidak bisa diakses, penjualan merosot hingga 90%. Dari biasanya bisa menjual 100 potong pakaian, kini hanya bisa 3 potong saja. Yang merasa nggak adil gitu. Kalau yang jualan atau yang UMKM itu nge-live itu juga silahkan. Tapi kalau dipergunakan untuk live yang lain-lain ya monggo buat ditutup juga nggak apa-apa gitu. Kemarin sore, fitur live TikTok sudah bisa diakses. Para pedagang berharap tidak ada lagi kerusuhan massa yang berdampak pada pembatasan fitur di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memperlakukan kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang naik 9,8% atau sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sumber pendapatan paling besar ini berasal dari penerimaan pajak 2.357,7 triliun rupiah atau tumbuh 13,5% karena tidak ada kenaikan pajak. Sri Mulyani akan fokus pada mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Sri Mulyani memastikan tidak akan melakukan kenaikan pajak pada tahun 2026. Sementara untuk pajak UMKM, Sri Mulyani memastikan yang beromset di bawah 500 juta rupiah tidak akan dikenakan PPh, namun bagi UMKM di atas 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah akan dikenakan pajak 0,5%. Pemirsa, akibat kenaikan harga sewa hingga 500%, sejumlah pedagang makanan di Blok M District memilih hengkang. Akibatnya kawasan kuliner Blok M yang ikonik kini menjadi sepi akibat toko-toko yang tutup. Para pedagang di Blok M District yang menjadi pusat kuliner dan hiburan di Jakarta Selatan
kini memilih hengkang. Hal ini akibat kenaikan harga sewa hingga 500% dari pihak pengelola. Sebelumnya para pedagang hanya membayar sewa 2 juta rupiah per bulan, namun meroket menjadi 7,5 hingga 15 juta rupiah. Para pelaku UMKM menilai kenaikan ini sangat tidak wajar dan memberatkan. Padahal sebelumnya kawasan ini dibentuk untuk mengembalikan popularitas Blok M yang sempat redup. Bahkan sebagai bentuk protes, ada pedagang yang melakukan aksi perusakan toko sebelum meninggalkan tokonya. Viralnya kenaikan harga sewa ini pun ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan ia meminta pengelola untuk menurunkan harga sewa kios. Untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan. Lebih baik dikelola sendiri. Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang menggeliat, di Blok M sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Setelah sempat membatalkan kunjungan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memenuhi undangan Presiden Xi Jinping ke Cina. Informasi yang usai jeda berikutnya. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Setelah sempat membatalkan kunjungan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memenuhi undangan Presiden Xi Jinping ke Cina. Kehadiran Prabowo disebut untuk menjaga hubungan baik dengan Cina. Ya, setibanya di Cina, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara. Selain Indonesia, sejumlah kepala negara lain seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un juga turut hadir memenuhi undangan Cina. Presiden Prabowo juga berdiri sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un saat menyaksikan parade militer Victory Day di Beijing. Dengan kehadiran Presiden Prabowo di Cina diharapkan akan membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin dunia menghadiri parade militer V-Day di Tiananmen Square, Beijing. Menampilkan kekuatan strategisnya di tengah tensi geopolitik kawasan, salah satu mencuri perhatian adalah rudal antar benua DF-5C dilengkapi teknologi MIRV yang memungkinkan membawa beberapa hulu ledak sekaligus dan mampu menjangkau seluruh belahan dunia. Penampilan alutsista canggih dan formasi tempur menjadi pesan politik kuat dari Beijing
menegaskan kesiapan penuh menjaga kedaulatan dan stabilitas regional. Kita ke informasi internasional lainnya, pemirsa. Militer Israel kembali membombardir kamp pengungsi di Gaza Tengah pada Selasa waktu setempat. 1 warga tewas dan 4 orang terluka. Seorang ibu berlari mengiringi putranya yang tewas akibat serangan kejam Zionis Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Senin sore. Serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi membuat 1 tewas di dekat rumah sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah. Israel telah melancarkan operasi militer di seluruh Gaza dengan sebanyak 63.557 warga Palestina dilaporkan tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Warga Gaza di Khan Yunis berdiri dalam antrian panjang selama berjam-jam di luar dapur umum pada Senin waktu setempat. Dapur darurat dipenuhi oleh wanita, anak-anak, dan orang tua yang menunggu berebut makanan. Warga Gaza berupaya untuk mengamankan makanan di tengah krisis kelaparan yang semakin parah. Sekitar 500.000 orang di Gaza kini menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan kematian yang dikategorikan sebagai tingkat kerawanan pangan akut tertinggi. Comes by air, but we don't benefit from it. It comes through crossings, but we don't benefit from it. The Jews leave it for whom? For thieves. High. In addition, the aid that the Jews bring in is a lie because not everyone can afford to buy it. Only thieves go to bring it. We have God, and as you can see, we crowd around the charity kitchen for food. If we want to bring vegetables, there are none in the market. Vegetables are very expensive. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.